Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita tuntaskan berikutnya pembahasan wakaf dalam rangkaian pembahasan fikih muamalah. Dan wakaf ini termasuk bagian dari fikih muamalah karena ini terkait dengan interaksi dalam urusan harta, interaksi manusia dalam urusan harta. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, definisi dari wakaf adalah menahan sebuah harta dengan fisiknya dan mengalirkan manfaatnya. Hukum dari wakaf ini adalah termasuk perkara yang dianjurkan dan disunnahkan. Hukumnya sunnat, bukan wajib. Dalilnya adalah beberapa hadis berikut ini dari Umar radhiyallahu anhu, annahu asaba ardan bi Khaybar, bahwasanya Umar mendapatkan sebuah lahan di Khaybar, wilayah Khaybar, wilayah di mana orang-orang Yahudi pernah berada di sana. Faqala, maka ia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, asabtu ardan bi Khaybar. Wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebuah lahan di Khaybar. Lam usib malan qattu anfasa indi minhu. Yang aku belum pernah mendapatkan satu harta pun yang lebih berharga menurutku di sisiku ketimbang lahan ini. Fama ta'muruni, maka apa yang Anda perintahkan kepadaku? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha ghaira annahu la yuba'u asluha wa la yuhabu wa la yurasu. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 2737 dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 1632. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila engkau mau, engkau tahan fisik barangnya, fisik hartanya, dan engkau sedekahkan hasilnya dengannya. Hanya saja tidak boleh untuk dijual belikan fisiknya, dan tidak boleh
dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Nah, ini adalah makna wakaf, ya, yaitu ditahan fisik dari barangnya atau harta tersebut, kemudian disedekahkan, ya, manfaat dari harta tersebut. Apakah hasilnya hasil buminya atau lahan tersebut dijadikan sebagai fasilitas-fasilitas umum, ya. Hanya saja nggak boleh dijual belikan, karena wakaf memang tidak boleh dijual belikan, ya. Asalnya zat fisik dari barang atau harta wakaf itu tidak boleh untuk dijual. Nah, ini adalah dalilnya, dan tidak boleh untuk dihibahkan, diarahkan kepada orang lain lagi, ya, dan tidak boleh diwariskan. Karena ini sudah milik Allah Subhanahu wa taala yang manfaatnya, ya, untuk bersama. Dalil yang lain adalah hadis yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Kalau manusia, anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amal-amalnya kecuali dari 3 hal, 3 jalur. Shadaqatun jariyatun, yang pertama sedekah jariyah. Maksud sedekah jariyah adalah sedekah yang fisiknya bertahan, kemudian mengalir manfaatnya. Inilah dia wakaf, ya. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, ya, au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, waladun salihun yad'u lahu, atau anak yang memiliki kesalehan yang mendoakan, ya, kebaikan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini dalil-dalil tentang anjuran berwakaf. Yang diantara keutamaannya adalah akan mengalirkan pahala bersama dengan, ya, mengalirnya manfaatnya. Baik, berikut ini hal-hal yang berkaitan dengan hukum wakaf. Yang pertama, an yakunal waqifu jaizat tasarrufi. Orang yang berwakaf itu adalah memang orang yang boleh bertransaksi. Maksudnya adalah aqilan balighan hurran rasyidan, yaitu orang yang dia berakal, kemudian orang yang dia berakal, baligh, berarti tidak gila atau bukan anak kecil yang belum tahu apa-apa. Hurran, kemudian dia merdeka, bukan dia budak hamba sahaya. Kenapa? Kalau dia tidak berakal, maka orang gila nggak akan, ya, mengetahui, ya, manfaat atau tidak manfaat, dia butuh atau tidak butuh, demikian, dari apa yang diberikannya, dilepas harta darinya. Begitu juga anak kecil, karena belum sempurna, ya, akalnya. Adapun orang merdeka, kenapa dipersyaratkan orang merdeka? Ya, kalau begitu budak tidak boleh, karena hartanya itu adalah dimiliki tuannya, paham ya? Harta budak itu dimiliki tuannya. Jadi sehingga tidak bisa dia, ya, memberikan hartanya kepada pihak lain, ya, tidak bisa melepaskan harta tersebut kepada pihak lain. Kenapa? Karena itu menjadi milik tuannya, demikian. Kemudian rasyidan, berikutnya adalah lurus dalam menggunakan harta tersebut. Lurus dalam menggunakan harta. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, karena ada orang yang tidak lurus dia, dengan artian dia boros terkadang. Ya, orang seperti ini, ya, tidak boleh untuk bertransaksi sesungguhnya. Baik, kemudian terkait dengan hukum yang kedua, kaunul waqfu mimma yuntafa'u bihi intifa'an daiman ma'a baqai ainihi wa an yu'ayyinahu. Hukum yang kedua adalah wakaf tersebut termasuk harta yang bisa diambil manfaatnya, dengan manfaat yang berterusan dengan tetapnya fisiknya, ya, dan itu ditentukan, ya, wakaf itu dia ditentukan, ya, jangan dia tidak menentukan
wakaf, seperti contohnya bendanya, ya, benda hartanya itu nggak disebutkan, oh saya wakafkan dari harta saya. Yang mana hartanya? Nggak disebutkan, nggak ditentukan. Nah, ini ya tidak bisa demikian, harus disebutkan hartanya, demikian ya. Dan wakaf tersebut memang dia bisa dimanfaatkan ya dengan masih tetapnya fisiknya. Ya kalau dia habis, seperti contohnya ya, ini saya mewakafkan makanan saya ini, gimana caranya? Sekali telan habis. Gimana manfaatnya? Ya manfaatnya kenyang, sudah ya. Nggak bisa diwakafkan itu makanan ya, maka makanan ini bukan diwakafkan, dimakan, dinikmati ya. Nah begitu ya. Berbeda halnya kalau seandainya sumber makanan ya, contohnya dia wakafkan, contohnya dia ada warungnya, gini ya, warungnya dia katakan apa, saya wakafkan warung saya ini ya untuk kaum muslimin yang lewat di sini agar dia bisa makan siang. Jadi makan siang, jangan datang malam, tutup ya. Makan siang, jadi bebas. Nah seperti itu. Yang diwakafkan bukan makanan sesungguhnya, apanya? Iya warungnya tadi itu, paham ya? Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, sadisan, an yakunal waqfu ala birrin wa ma'rufin. Wakaf tersebut adalah untuk kebajikan dan kebaikan. Kal masajidi, seperti masjid, wal masakin, ya, seperti tempat-tempat, di tempat tinggal, ya. Kalau masjid tetap tempat ibadah. Kalau tempat tinggal contohnya ada namanya rumah singgah, ya. Contohnya ada orang buat rumah singgah. Siapapun dari kalangan kaum muslimin yang mampir ke Sumatera Utara ini di Medan, maka dia boleh ya untuk nginep semalam. Ya, semalam di tempat ini gratis plus dengan makannya. Kalau nambah 1 hari 1 jamnya 1 juta, mahal banget gitu ya, nebus yang kemarin gitu ya. Mending lah ya, paling tidak kan dia apa, dibatasin cuma 1 hari biar gantian maksudnya ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya, seperti itu. Seperti wa kutubil ilmi wa nahwi dzalika, seperti kitab-kitab ilmu agama. Contohnya kitab hadis ya, contohnya begitu juga kitab tafsir contohnya ya, ini diwakafkan untuk para penuntut ilmu agar ya, bisa menjadikan kitab-kitab ulama ini ya itu menjadi referensi dan seterusnya. Li'annahu qurbatun ilallahi ta'ala. Nah, karena ya kenapa dipersyaratkan atau dikasih catatan dia wakaf itu harus untuk kebajikan dan kebaikan? Karena wakaf itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yahrumul waqfu 'ala ma'abidil kuffari aw li syira'i muharramin. Maka diharamkan wakaf itu untuk ya tempat-tempat ibadahnya orang kafir. Ya, contohnya apa? Oh, ini ada aula katanya. Aula. Tapi ternyata aula ini diwakafkan katanya untuk apa? Untuk ibadah mingguan. Oh alah, nggak benar yang begini, ya. Bukan wakaf namanya kalau seperti ini, ya. Ya, ta'awun alal ismi wal udwan. Ya, ini bentuk tolong menolong di atas dosa, bahkan dosa yang paling besar, yaitu apa? Kesyirikan, kekafiran, demikian. Atau diharamkan wakaf itu untuk ya berinteraksi dengan hal-hal yang diharamkan. Ya. Aula ini saya wakafkan ya untuk apa namanya, lokalisasi prostitusi. Nah, ini nggak benar ini ya. Ya. Atau untuk contohnya apa? Untuk tempat judi. Nah, ini tidak benar ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian rabi'an yang keempat, idza ta'attalat manafi'ul waqfi, apabila manfaat dari wakaf itu tidak terlaksana, tidak didapatkan, nihil, hilang atau habis, walam yumkinil intifa'u bihi, dan tidak memungkinkan untuk bisa dimanfaatkan lagi, yuba'u, maka dia dijual. Apa contohnya? Contohnya adalah kipas. Ya. Kipas. Katakanlah kipasnya sudah rusak. Kipas sudah rusak. Ya. Kipas angin sudah rusak. Ya. Manfaatnya kan sudah tidak ada. Diperbaikin pun yang besar hanya apanya? Biaya perbaikannya. Dan tidak bisa dimanfaatkan. Ya, kenapa? Mungkin ada penggantinya, seperti mungkin AC, ya, AC bahkan yang apa itu namanya, yang tegak itu, yang lebih dingin, ya, sehingga kipas pun kalah dia. Nah, maka daripada dia tidak lagi bermanfaat, hilang manfaat asalnya, ya, atau memang sudah rusak dia, maka dia bisa dijual belikan. Ini boleh, walaupun tadi dalam hadis itu tidak boleh dijual belikan. Kenapa? Karena masih punya manfaat, gitu loh, paham ya? Karena dia masih punya manfaat. Nah, ini sudah tidak lagi bisa diambil manfaatnya, ya. Wa yusrafu samanuhu fi mislihi, dan diarahkan hasil jual belinya tersebut itu di dalam manfaat yang sama. Berarti dibeli lagi apa? Kipas yang bagus, atau dibelikan untuk sesuatu yang semisal dengan manfaat kipas. Apa itu? Kipas AC contohnya, demikian. Ya, bukan kipas yang begini, ya. Ini manual. Fa in kana masjidan surifa samanuhu fi masjidin akhar. Kalau dia berupa masjid, ya, maka diarahkan nilai jual belinya itu untuk masjid yang lain. Contoh, ya. Ini contoh, ya. Ternyata, ya, pemerintah melakukan pelebaran apa? Jalan. Ini dia, ya, pelebaran jalan untuk manfaat. Ada pula lah masjid yang lama, tapi memang sudah mungkin bisa dikatakan bentuknya ketinggalan zaman, gitu loh, ya, bentuknya ketinggalan zaman, ya, mulai dari mungkin sudah keropos pada sebahagian apanya, jendelanya, kusen-kusennya, ya, mungkin kacanya juga pecah, rusak juga mungkin apanya, pintunya, demikian, ya, walaupun masih bisa digunakan. Dan ada juga yang memakmurkan. Nah, kemudian pemerintah menawarkan, contohnya, ini lahan ini dan bangunannya kami beli, atau kata mereka, ya, kami beli dan kami jadikan masjid, ya, cuma agak ke belakang sedikit, nanti dibuatkan parkiran yang lebih luas, ya, kemudian bangunan yang ukurannya lebih luas, katanya, ya, yang nilainya adalah sekitar 1 M. Jadi ini dibeli apanya? Nilai apanya? Masjid dan lahan, yang masjid lama dan lahannya ini itu dengan 1 M dijadikan dia apa? Masjid yang lebih luas dan parkiran. Dikasih gambarnya seperti ini. Umat Islam jangan ini, ya, jangan kaku kali. Ini masjid peninggalan bapakku, kakekku, mbahmu. Maksudnya ngasih tahu, yang ternyata yang nego ini adalah apa? Pemerintah, tapi ada hubungan kerabat, katanya. Ya. Mbahmu juga maksudnya. Jangan pula seperti itu, ya. Maksudnya jangan kaku, kan digantikan dengan yang lebih bagus, paham ya?
Bukan berarti yang pewakafnya mungkinnya si mbah tadi itu bukan nggak dapat pahalanya, paham ya? Bahkan ini akan dijadikan sebagai nanti masjid yang penggantinya itu masjid yang potensi besar dihadiri oleh orang yang banyak gitu loh, paham? Kenapa? Dari bentuknya, parkirannya, nah gitu. Masalahnya ini jalannya ini pun masjid yang lama ini di dalam gang. Cuma mau pelebaran, nah ini ya wilayah ini akan disterilkan contohnya. Nah seperti itu. Maka lihat manfaatnya bahkan lebih besar. Dan ini bukanlah gratisan, paham ya? Tapi dibayar. Maka jangan khawatir, jangan kaku kali. Malah jadi orang bisnis, oh, iya pula ya, nah gitu dia. Ini mantap ini, mbah dapat juga ini. Ya tentu karena dijual dia, manfaatnya malah lebih besar. Maka tidak mengapa. Bisa dipahami kira-kira? Au kana daron bi'at wasturiya bisamaniha daron akhara atau darun ukhra, atau wakaf itu dia berupa rumah yang dijual kemudian dibelikan dengan nilai harga jual tersebut rumah yang lain, contohnya rumah singgah ya. Ini ada semacam motel tahu? Hotel atau motel? Satu lagi apa? Yang lebih kecil. Kalau seperti di losmen, nah ya orang Jawa ya. Losmen ya. Ya kayak losmen begitu kan, ya tempat tinggal gitu. Ya kayak rumah singgah sebenarnya, tapi dia ini di kota gitu ya. Untuk atau mungkin dia rumah tapi bisa dihuni beberapa orang untuk tunawisma, katakanlah begitu ya. Tunawisma apa? Oh nggak punya rumah ya, ya begitu dia. Insyaallah. Jadi dikasih dijualkan dengan dibelikan dengan yang lain ya. Nggak apa-apa, bahkan bisa lebih besar. Ini kecil itu besar. Kenapa ini di kota, itu di pinggir kota, lebih besar. Kenapa enggak gitu loh. Apalagi contoh kalau di tengah kota ternyata ya barang-barang mahal, sulit. Mending di pinggir kota, atau mungkin jangan di pinggir sungai ya. Nganyut nanti ya. Ya di pinggir kota yang mungkin nilai ya bahan makan itu lebih murah. Demikian. Wallahu taala a'lam. Li'anna dzalika aqrabu ila maqsudil waqifi. Apa alasannya? Karena sesungguhnya hal tersebut lebih dekat kepada tujuan dari orang yang berwakaf, pewakifnya. Walaupun si pewakifnya ya, dia nggak ada nyebutkan. Bahkan dikatakan jangan dijual, nggak disebut pun, memang nggak boleh dijual asalnya. Tapi permasalahannya ya, mungkin dalam jangka waktu yang panjang si pewakaf nggak memahami bahwasanya apa yang dia telah wakafkan ini ada masanya di mana dia akan kehilangan manfaat besarnya, paham ya? Maka sebagai nazir itu artinya orang yang bertanggung jawab untuk ngurusin wakaf, nazir wakaf ya. Ada nazir masjid, nazir wakaf gitu ya. Maka penanggung jawab ini harus paham. Diarahkanlah apa saja yang diamanahkan kepada dia kepada yang lebih manfaat, demikian. Kemudian khamisan yang kelima, al-waqfu aqdun lazimun. Wakaf itu adalah akad yang mengikat. Jadi dia bukan boleh ditarik lagi ya. Kalau sudah dia disebutkan yasbutu bimujarradil qauli, dia ditetapkan dengan sekedar ucapan saja. Contohnya ada seseorang ngomong, ini apa ya? Bukan beneran ya, contoh saja ya. Dia bilang begini, aku wakafkan rumahku ini ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sekedar ucapan begitu saja itu sah, berlaku. Nggak bisa dikatakan nggak ada saksi. Saksinya Allah, malaikat yang nyata, jin pun ikut. Dan makhluk-makhluk di sekitarnya termasuk kucing kalau ada. Ya, cuma masalahnya nggak bisa ditanyain kan. Tapi di sisi Allah jadi saksi dia.
Wala yajuzu faskhuhu, tidak boleh membatalkannya sepihak. Wala bai'uhu, dan tak boleh juga untuk menjual belikannya. Udah diwakafkan, jangan dia, ini bapakku sudah mati, lalu yang dengar bilang, oh itu bapakmu pernah wakafkan ini. Nggak dengar aku, katanya. Mana buktinya? Ini suratnya, tunjukkan. Tengok tanda tangannya, ini materai. Nggak sah itu. Kenapa? Nggak dihadiri oleh ahli waris, katanya. Waduh, ini bahaya nih, ya. Aku mau jual, katanya. Kenapa? Untuk keperluan kawin lagi. Ulah, kawin lah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sadisan, nah ini yang keenam ya. An yakunal mauqufu muayyanan fala yasihhu waqfun ghairul muayyani. Ya. Sesuatu yang diwakafkan itu harus tertentu. Tadi sudah kita sebutkan, yang sebenarnya sudah di poin kedua tadi sudah kita singgung sedikit, ya. Yang keenam ini, sesuatu yang diwakafkan itu harus dia tertentu. Maka tidak sah dia kalau tidak tertentu. Kayak tadi yang saya sebutkan contohnya, saya wakafkan harta saya. Saya wakafkan dari harta saya untuk di jalan Allah. Bingung orang, ya. Apa hartanya? Ada deh, loh. Nggak bisa gitu, ya. Nanti kalau nadir masjid, nadirnya tiba-tiba langsung ngambil, ini saya ambil ya, katanya. Kenapa? Wakaf kan? Ya marah dia. Nah, makanya nggak boleh, dia tidak tertentu. Dia harus ya tertentu, dia ditentukan maksudnya. Baik, kemudian sabi'an yang ketujuh, an yakunal waqfu munjazan. Ya. Yang ketujuh, wakaf itu harus dia lepas. Wakafnya lepas. Jangan setengah-setengah, maksudnya dilepaskan dari kepemilikan dia. Ya. Fala yasihul waqfu al-mu'allaqu walal mu'aqqatu illa ala mautihi. Ya. Maka tidak sah wakaf itu yang dikaitkan atau dibatasi waktunya. Kecuali ya kalau atas kematian dia. Contohnya, saya wakafkan ini selama hidup saya. Nah, gitu. Begitu mati, ya, begitu mati ya sudah, berarti balik. Ini boleh tidak? Wallahu alam, menurut syekh yang menulis kitab ini itu boleh. Ya, dengan apa? Menetapkan dengan sampai matinya. Tapi kalau contohnya kuwakafkan 3 bulan. Gitu ya. Kuwakafkan setahun begitu. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak sah dia. Atau contohnya dia katakan, ya, kalau dijuallah gedung ini, ya, akan kuwakafkan gedung yang itu. Nah, gitu. Atau kalau laku gedung ini, nanti yang sebelahnya akan kuwakafkan. Ini wakaf bersyarat, ya. Yang seperti ini wakaf bersyarat mengkaitkan dengan lakunya yang satu lagi. Apakah ini sah? Wallahu ta'ala alam. Saya condong ini sah. Yang seperti ini, ya. Sepertinya ini terkait dengan waktu saja, ya. Jadi wakaf itu harus dilepaskan, ya, kepemilikannya. Tidak boleh dia setengah-setengah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Saminan yang ke-8, yajibul amalu bi syartil waqifi, wajib memberlakukan ya syarat si pewakifnya, orang yang wakaf tersebut. Contohnya dia katakan, ya, saya wakafkan lahan ini, ya, saya wakafkan lahan ini adalah untuk sekolah dan masjid. Dia katakan begitu. Nah, kalau seandainya
lahan tersebut, di atas lahan itu akhirnya dibangun ya hotel, walaupun hotel tersebut ya itu adalah hotel gratis, maka ini di luar dari syarat wakif, nggak boleh. Atau dijadikan ya lahan tersebut sebagai parkiran saja, maka ini tidak boleh. Kecuali kalau contohnya dari sebahagian lahan itu dijadikan masjid, sebagian sekolah karena lebar dia, lalu ada parkiran, itu beda, paham ya? Tapi kalau contoh lahan dia ini ya, karena contohnya ada rencana ya satu komunitas ya yang bergerak di sosial kemasyarakatan yang bersifat keagamaan ya, itu akan membangun masjid dan sekolah, lantas diarahkan kepadanya, lalu si pewakifnya bilang begini, yang punya lahan ini saya wakafkan untuk apa? Untuk masjid dan sekolah. Rupanya dijadikan parkiran, nggak boleh ya, tidak boleh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, idza kana la yukhalifu syar'a, dengan syarat apabila syarat tersebut tidak menyalahi syariat. Ya, kalau dia menyalahi syariat ya nggak boleh. Ya, kalau menyalahi syariat nggak boleh diberlakukan syaratnya. Ya. Contohnya kalau seandainya dia mewakafkan apa namanya sebuah tempat, ya rumah, katakan, oh ini rumah ini ya saya wakafkan untuk para tuna susila, contohnya. Tuna susila apa? Tuna susila apa? Hah? Pelacur. Kok kasar kali ya? Tuna susila. Rupanya salah sebut dia. Tuna wisma, tuna netra gitu. Pokoknya ikan tuna gitu deh ya. Pokoknya tuna. Kedengarannya tuna gitu kan. Tuna apa? Tuna susila. Nah gitu. Salah sebut. Oke, syaratnya berlaku kalau tidak menyalahi. Ini kalau dikatakan oh ini untuk tuna susila, oh ya orang nanti jadinya apa? Oh jadi tempat praktek prostitusi di situ kan, maka nggak boleh diberlakukan walaupun dia menyengaja begitu. Kenapa? Mungkin dia lahir dari tuna susila, jadi orang kaya lalu diwakafkan begitu, nggak boleh ya, nggak boleh diberlakukan. Maka diarahkan kepada yang mirip dengan itu, tapi bukan untuk orang-orang yang tuna susila, seperti contohnya mungkin tuna wisma ya, atau orang-orang yang bersafar yang belum dapat tempat tinggal ya, seperti itu. Yang terakhir, tasi'an, yang kesembilan, idza wuqifa ala auladihi istawa fihi dzukuru wal inasu. Nah, apabila diwakafkan untuk anak-anaknya ya, maka itu sama haknya ya antara laki dan perempuan. Loh kok bisa? Ini contoh ya. Kalau saya lihat ini seperti contohnya adalah ya, tapi saya tidak tahu apakah demikian atau tidak ya. Itu tanah ulayat. Tahu tanah ulayat? Ya, nggak tahu tanah ulayat. Tanahnya orang Dayak itu bukan ya? Contohnya dikatakan, nah ini katakan, dia katakan kebun ini katakanlah seluas 30 hektar. Ini saya wakafkan katanya adalah untuk siapa? Untuk anak-anak dan cucu-cucu katanya. Dari jalur anak-anak saya dan cucu-cucu saya. Demikian. Maka apa? Hasilnya dibagi rata, paham ya? Tapi ini nggak dimiliki oleh seorang pun, nggak ada dimiliki oleh seorang pun. Ini terus nanti cucu, cicit, cocot, habis cicit apa? Cerucut.
Iya, berpikirlah dulu, kasih tahu lah dulu apa kira. Ada buyut, buyut atas ya, buyut, anak, cucu, cicit, ya cocot lah, cucut. Apa? Wah ini apa? Biung, piu, piung, piung. Oh ya piung, kilah piung ya. Nih sultan nih. Nah itu sama semua. Terus Ustaz, gimana kalau seandainya makin banyak itu ratusan, ya bagi rata. Walaupun nanti contohnya dapat 15.000, nggak apa-apa, ya bagi rata supaya pahalanya nanti ngalir. Itu bagus. Tapi ini tidak dimiliki oleh siapapun tanah ini, paham nggak? Katakan contohnya yang memegang itu adalah yang ditunjuk sebagai apa? Sebagai nazirnya, dan itu dianggap tetua dari anak turunan. Contohnya kalau orang Arab Bani Hashim, contohnya gitu ya, Bani Hashim. Kalau antum Bani apa? Nah, bapak dulu, bapak siapa namanya? Bapak antum siapa namanya? Hah? Abraham. Oh, contohnya ya Bani Abraham, contohnya gitu. Ada lahan diwakafkan untuk anak cucu. Mungkin sekitar apa? Sekitar 30 hektar tadi ya. Itu katakan yang pegang adalah yang paling tua atau yang ditunjuk, disepakati, atau anak yang paling tua. Sudah? Ini yang pegang. Maka dia yang mendistribusikan hasilnya. Kalau seandainya katakanlah dalam masa hidupnya ini butuh direstorasi, namanya apa? Restorasi. Restorasi itu apa namanya? Pemulihan. Hah? Replanting. Iya itu dia replanting. Keplanting-planting dia. Diganti pohonnya karena sudah tua dia. Replanting kan? Ya, makanya keplanting-planting dia kan. Diganti dia. Akhirnya apa? Dibuat balik dan disepakati. Kebijakannya dipilih salah satu orang. Tapi walaupun begitu dia pun boleh bermusyawarah. Kira-kira lahan bapak kita ini mau kita ganti apa? Tadinya apa? Sawit. Maka kalau dia sawit lagi kayaknya kurang apa? Kurang pas dia. Pasti biasanya hasilnya pada periode berikutnya kurang bagus. Maka dibuat apa? Dengan apa namanya? Kalau berganti. Bersiklus ya. Katakanlah diganti dia dengan apa? Karet contohnya. Karet 30 hektar dibuat karet. Nah, seperti itu. Selama katakanlah 3 tahun sudah menghasilkan, sudah. Kemudian menghasilkan dibagi lagi. Yang hidup, yang mati nggak dapat lagi, yang hidup dibagi. Nah, seperti itu. Dibagi sama rata. Ini memang lebih mudah. Jadi contohnya apa? Sampai anak-anak cucu, cicit, piung, ya kan? Piung tadi kan? Nah, terus di ratusan orang. Dari 30 hektar itu bisa dapat berapa miliar? Nggak dapat ya? Hah? Juta? Ratusan juta? 100? 30 juta, 30 hektar. 1 hektar 500. 1 juta, 30 juta, 300 juta. Dapat? Hah? 300 juta. 300 juta dibagi 300 anak orang jiwa. Berarti 1 juta? 1 juta. Gitu. 1 juta, enggak apa-apa. Sampai si bayi pun dapat. Nah, gitu. Kebagian enggak apa-apa. Nah, memang seharusnya memang apa? Nah, sultannya tadi yang pegang. Sultan. Jadi memang harus tunjuk nih satu apa namanya sebagai pengganti ayah, begitu dia. Jadi itu ada pimpinan kabilah begitu di zaman Nabi ada pimpinan kabilah namanya, ya. Itu kita katakan sunnah bangsa Arab. Bagus tidak? Bagus. Coba kalau nggak ada pimpinannya pasti nanti rusak, semuanya akan mengklaim, betul kan? Dan yang penting diketahui bersama bahwasanya itu bukanlah milik pribadi, tapi milik apa? Milik Allah sudah. Ya, karena dia wakaf. Wakaf itu milik Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka manfaatnya ini yang terus diberlakukan. Dan kalau bisa itu dibuat permanen. Ada nggak surat yang memberlakukan ini wakaf? Ada kan dari pemerintah? Ada. Nah, ini wakafnya wakaf keluarga, katakan, untuk keluarga saja, terbatas keluarga. Makanya cocoknya memang ya, orang yang membuat wakaf untuk keluarga ini dia semasa hidup dia buat. Nah, terus diabadikan. Ya, suratnya itu dibuat beberapa gitu kan, mungkin digandakan, khawatir nanti dihilangkan. Nah, begitu. Hasilnya nanti bisa dibagi. Nanti sudah habis, pokoknya bisa diaudit. Nah, contohnya diaudit. Ya, bisa diaudit, bisa diperhatikan bersama, demikian. Begitu. Ya. Kasus kemarin itu ya, yang keluarga kakak antum itu ya. Kakak apa itu? Kakak sepupu ya? Kakak jauh lah pokoknya ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, cocoknya harus begitu dia. Dan memang boleh, bukan tidak boleh, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi wakaf untuk keluarga ini bagus ini, ya. Ini cara sebenarnya apa ya? Seseorang yang dia tahu dia kaya raya, dia tidak ingin menjadikan keluarga mulai dari anak sampai cucunya dan terus cicitnya dan terus ke bawah itu miskin. Itu bagus. Jadi kalau jadi tuan takur, tuan tanah, tuan takur ya. Nah, itu wakafkan aja, wakafkan ya untuk bersama. Tapi terus gimana kalau ditinggali? Nah, kalau ditinggali, kalaulah kata si pewakifnya ini maslahatnya diambil manfaatnya dari hasil buminya, maka tidak boleh untuk tempat tinggal. Paham nggak? Dan pasti bahaya kalau untuk tempat tinggal. Paham nggak? Pasti nanti akan diklaim. Betul tidak? Iya, diklaim. Yang terjadi tidak ada nanti untuk level ya turunan yang kesekian itu nggak dapat lagi. Kenapa? Sudah dibagi-bagi dalam bentuk lahan yang ditinggali. Paham nggak? Nah, gitu. Makanya harus jelas dia. Lahan 30 hektar diwakafkan ya untuk ya keluarga, anak dan cucuku, anak turunanku, gitu lebih tepat, anak turunanku yang diambil hasil buminya. Oh, masya Allah, luar biasa itu. Nah, jadi kalau seandainya pun ternyata sudah habis, maksudnya katakanlah ternyata di 30 hektar itu ditemukan apa? Tambang. Wah, itu gimana itu? Bingung kita ya. Bisa jadi kan? Nah, maka tapi dikelola pemerintah biasanya 50-50. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya itu nanti dibagi oleh keluarga. Boleh seperti itu. Tapi lahannya nggak boleh dimiliki oleh siapapun. Bisa dipahami? Baik, sudah masuk waktu belum? Baik, sudah masuk waktu, kita cukupkan saja ya. Kalau mau bertanya-tanya ya setelah kajian nanti insya Allah bisa bertanya ya. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.